warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikola dari 12 TKJ Industri. Di sini saya akan membuat settingan mikrotik untuk pemblokiran situs dan manajemen bandwidth menggunakan Q3. Di sini saya memakai sistem virtualisasi dari Oracle berupa VirtualBox, di mana saya sudah memasang Windows 7 client serta mikrotiknya sendiri. Di sini saya buka dulu. Di sini mikrotiknya dan Windows 7 clientnya. Di sini mikrotiknya saya sudah menyeting supaya mendapatkan internet dari PC saya atau router dan memberikan internetnya kepada Windows 7 client. Di sini client dan di sini client. Sini kita mulaikan saja. Baru kita untuk menyeting mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Ini bisa teman-teman cari aja di Google, ada dari mikrotiknya sendiri menyediakan. Nah, sini mikrotiknya sudah terbuka dan tinggal kita masuk saja. Di sini di tab neighbors. Nah, ini udah masuk, tapi kalau belum masuk, teman-teman bisa pencet refresh, tunggu sebentar. Dan ini ya udah keluar. Ini saya baru install mikrotiknya, jadi passwordnya seharusnya admin tanpa password. Nah, sini masih ada ini, saya bersihkan dulu. Nah, pertama-tama teman-teman supaya penyetingannya rapi, nah, sini kita akan mengasihkan nama kepada tiap ether, adapter atau lubang di mana internet masuk dan keluar. Di sini ether 1 bekerja sebagai sumber internet, maka kita beri nama internet. Oke. Dan ether 2 itu adalah Windows client kita, maka kita beri nama client. Nah, untuk mendapatkan internet dari router kita pergi ke IP DHCP client dan kita tambahkan ke internet. Ini apply dan oke. Nah, baru kita akan di sini nampak ya teman-teman, internet sudah mendapatkan IP address, dan untuk keduanya kita akan memberikan IP address kepada Windows 7 client kita. Sini saya akan menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.168.150.1/24. Klik apply. Oke, ini teman-teman udah keluar ya. Ini networknya jangan dilupakan karena akan digunakan pada penyediaan bandwidth nanti. Oke, sini kita akan pergi ke DHCP client dulu supaya Windows 7 client mendapatkan IP address dan bisa mengakses internet. Sini kita masuk ke client, next kan aja. Nah, di sini saya tambahkan saja DNS server dari Google. Ini teman-teman gak harus ikuti, tapi saya rekomendasikan untuk memasukkan jika DNS server dari router tidak dapat bekerja dengan baik. Kita next dan udah selesai. Jika kita buka ke Windows client-nya ini, di sini seharusnya kita sudah mendapatkan internet. Di sini kita seharusnya sudah mempunyai sambungan.
tapi kita belum selesai. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, artinya udah tersambung kabelnya kalau kita nyambung pakai kabel asli, tapi karena ini virtual ya ini kabel virtual lah. Di sini udah masuk, kita bisa kita pakai, tapi penyetingan kita belum selesai karena kita akan melakukan pemblokiran situs serta juga manajemen bandwidth pada Windows 7 client. Di sini untuk bagian awal kita pergi ke IP firewall di NAT. Ini kita masukkan change source NAT out interface ke internet di action masquerade. Ini supaya Windows 7 client kita bisa membuka Google. Nah, baru kita akan untuk setting pemblokiran situs kita menggunakan layer 7 protokol. Di sini saya akan memberi contoh pemblokiran untuk YouTube. Untuk kodenya kita memakai panah ke atas titik plus buka kurung youtube.com tutup kurung titik bintang $. Oke, jadi teman-teman ini adalah firewall L7 protokol untuk pemblokiran situs. Di sini saya memberi contoh pemblokiran situs youtube.com. Jika ingin teman-teman memblokir situs lain seperti Facebook atau Instagram, cukup mengganti bagian di dalam sini saja. Oke, ini saya apply saja. Lalu kita pergi ke filter rules. Di filter rules kita setting ke forward. Protokolnya ini otomatis 6 TCP. Ini DST port. Kita bikin 80,443 itu port untuk HTTP dan HTTPS. Oke, teman-teman. Di sini interface itu masuk ke client Windows 7 kita. Nah, di sini di tab Advanced dari 7 protokol kita pilih situs apa yang kita akan blokir. Di sini karena saya sudah membuat satu pemblokiran situs dan ini muncul YouTube. Baru itu di action atau aksi basket detect jaringan masuk ke dalam youtube.com. Action ini akan melakukan drop atau dijatuhkan jaringannya. Jadi internetnya tidak akan bisa mengakses YouTube, teman-teman. Oke, kita pergi ke Mangle. Nah, di Mangle ini untuk penyetingan manajemen bandwidth. Di sini Mangle rules forward ya teman-teman. Baru ini 192.168.90.24 ini untuk manajemen bandwidth teman-teman. Ini untuk upload dan yang di bawah ini untuk download, tapi itu nanti saja. Di sini forward source address gitu. Baru kita ke action, kita mark connection ya teman-teman. Mark connection, kita kasih nama koneksi upload. Kita apply, copy, karena kita juga akan membuat koneksi untuk download ya teman-teman. Ini kita copy, kita salin ke bawah sini. Jadi untuk DST itu untuk download dan SRC itu untuk upload. Ini kita ganti namanya teman-teman. Koneksi download, apply, oke. Baru itu kita buat lagi ya teman-teman. Ini Mangle rules baru lagi, sama juga forward, tapi bedanya kita di connection mark ini. Nah, ini kita sambungin sesuai
dengan koneksinya. Di sini satu koneksi upload. Kita akan bikin mark packet. Jadi internet itu kan seperti jalan teman-teman. Ada beberapa mobil yang berjalan di jalur itu. Nah, mark packet ini memberikan label ke setiap mobil supaya kita tahu mobil mana dan internet apa yang lewat dan bisa membatasi kecepatan jaringan atau bandwidth jaringan. Sini karena kita masukin upload di sini, jadi kita masukin paket upload. Apply saja teman-teman. Baru kita copy, bikin lagi untuk download. Paket download. Apply, oke. Sini jadi ada total 4 ya teman-teman. Lalu kita akan pindah ke QoS ya. Nah, di sini sudah terbuka, di sini di Q3. Kali ini kita akan menggunakan Q3 untuk manajemen bandwidth. Q3 ini agak sedikit susah daripada simbol Q, tapi dia lengkap teman-teman. Nah, di Q3 ini kita tambahin ya. Ini misal total upload ya. Total upload kita kasih batas 10 M atau 10 megabyte ya teman-teman. Apply copy, kita bikin juga untuk download. Total download dan kita bikin 10 aja ya. Baru itu kita bikin lagi. Kali ini kita bikin untuk client 7 Windows-nya. Di sini download Windows 7 ya. Sini kita bikin ke total download-nya. Jadi dia parent-nya ini atau orang tuanya ini dia mengambil batas internet dari parent Windows. Di sini paket mark sesuaikan dengan nama paket download. Baru itu kita kasih batas tersendiri. Di sini saya total download. Di sini saya download Windows 7, saya batasi saja di 5 MB. Dan kita buat juga untuk upload Windows 7 ini diganti ya teman-teman. Jangan lupa, kalau nggak diganti nanti nggak akan kebatas manajemen bandwidth-nya dan kita akan gagal. Untuk paket upload saya bikin saja 3M. Oke teman-teman. Nah ini semuanya seharusnya sudah selesai. Kita sudah menyeting semua di MikroTik. Dan sekarang kita akan membuka Windows 7. Ini Windows 7 yang masih tersambung ya teman-teman dari DHCP server. Baru kita buka Firefox. Nah, sini saya akan melihat apakah situs YouTube-nya terblokir atau belum. Nah, ini misal facebook.com ya teman-teman. Nah, facebook.com karena saya tidak memblokir tadi, ini tidak ada terblokir ya teman-teman, jelas. Dan youtube.com. Nah, ini teman, ini kan lihat kan lambat jaringannya. Ini pertanda bahwa situsnya sudah berblokir. Tapi kadang-kadang emang terbuka kayak gini. Tapi kalau berhasil, ini seharusnya ada simbol warna ungu. Seperti ini ya teman-teman. Connect to the internet, you are offline. Koneksikan ke internet karena kamu offline. Artinya YouTube sudah berhasil kita blokir ya teman-teman. Baru kita akan mengecek manajemen bandwidth kita. Kita memakai speed test ya teman-teman.
speed test. Ini saya dari Google saja, speed test. Nah, ini nampak download kita tadi setting jadi 5 MB ya kan teman-teman. Ini 5 MB juga. Baru itu bentar. Dan ini untuk upload kita. Lihat, ini upload kita nggak sampai melebihkan 3 MB. Artinya kita berhasil teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti total upload dan downloadnya. Coba saya ganti ini jadi 5 dan ini jadi 10. Mari kita uji lagi dan yap, seperti yang saya telah setting, kecepatan internetnya sudah membawai batas yang kita setting ya teman-teman. Dan ini juga sampai 5 MB paling tinggi. Dan artinya kita sudah berhasil melakukan pemblokiran situs dan manajemen bandwidth menggunakan Qt dalam MikroTik. Kalau begitu kita bisa menentukan Windows 7 lainnya. Kita shutdown aja teman-teman. Baru itu untuk MikroTiknya jangan lupa untuk di reset supaya kita bisa menyeting ulang di hari selanjutnya. Jika tidak di reset dan langsung exit, ada kemungkinan kita tidak bisa masuk lagi ke MikroTiknya. Jadi setiap kali selesai menggunakan MikroTik, jangan lupa teman-teman untuk mereset configuration. Oke, kita reset. Yes. Kita tunggukan saja ya teman-teman. Ini tidak keluar. Ini loading ulang, tungguin starting. Oke, baru kita send shutdown signal, kirimkan sinyal shutdown. Oke. Power of the machine. Sepertinya tadi tidak bisa mengirim sinyal shutdown, jadi saya matikan aja perangkatnya. Oke. Sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bertemu di hari-hari berikutnya.